warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikum hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwat fiddin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan nikmat-nikmat tersebut adalah semakin menjadikan kita sebagai hamba yang dekat kepadanya dan menjadikan kita sekalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan bersyukur kepadanya. Allahumma amin. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di rangkaian hari-hari yang mulia di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka marilah terus kita bersemangat untuk melaksanakan amal-amal soleh, karena amal-amal soleh di hari-hari ini adalah amal-amal soleh yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam," yakni al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amal-amal soleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal soleh yang dilaksanakan di 10 hari tersebut, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Ma min amalin azka innallah wala a'dama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Tidak ada amalan yang lebih suci, lebih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada amal kebaikan yang dilaksanakan di 10 hari pertama Dzulhijjah, 10 hari menjelang Idul Adha ini. Maka marilah kita perbanyak amal-amal soleh kita, meskipun itu hanya dengan untayan doa, ya, atau dengan untayan zikir, ya. Maka mari kita perbanyak amal-amal soleh kita. Dan khususnya adalah doa, yang mana kita sudah pelajari bahwa doa adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah. Dan juga amalan yang paling utama, paling baik. Maka mari kita banyak-banyak berdoa, dan khususnya kita sudah pelajari ilmunya kemarin, ya kita sudah pelajari ilmunya kemarin, ya, tentang adab-adab dalam berdoa. Dan di antara adab-adab berdoa, yaitu adalah kita mencari waktu-waktu yang mustajab. Doa ini dianjurkan untuk kita panjatkan setiap waktu kapan saja.
ya kapan dan ya sebanyak-banyaknya. Namun ada waktu-waktu khusus yang memang di situ dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya merupakan waktu-waktu yang mustajabah. Ya, makanya para ulama menyebutkan madzinah atau madzan, ya, tempat-tempat yang benar-benar kemungkinan besar di situlah doa itu bisa mustajabah. Ya. Kapan saja waktu-waktu yang kita dianjurkan untuk berdoa pada waktu-waktu khusus tersebut. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini biidznillah ta'ala. Maka langsung saja di antara waktu-waktu yang mustajabah, yang kemungkinan besar di situlah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya yang pertama adalah yaitu ketika sujud. Ya, ketika sholat, ya, ketika dalam gerakan sujud, maka disitulah waktu yang mustajabah. Ya. Di antaranya yang menjadi dasar adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi alaihissalatu wassalam pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a." Nabi SAW berpesan, kata beliau, saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah dia dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah doa. Ya. Karena kita paling dekat sama Allah ketika kita bersujud. Maka ini menunjukkan keutamaan sujud. Ya, keutamaan sujud. Yaitu ketika seorang hamba dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meletakkan wajah, ya bagian selalu dia jaga, yang selalu dia rawat. Ya kan wajah ini kan apalagi ya ibu-ibu kan biasanya perawatan dan sebagainya yang memuliakan. Justru dia letakkan di tempat dia menginjak. Ya, diletakkan di atas permukaan bumi. Ya, tempat dia berpijak. Maka ketika seorang hamba menghinakan dirinya di hadapan Allah, justru di situ dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi akrabu mayakunu, saat yang paling dekat ya, antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa. Ya, berarti memang ketika sujud, sujud kapan saja ya, artinya baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu. Baik itu sujud pertama, kedua, ketiga, terakhir. Ya, jadi eh, bukan hanya ketika terakhir. Jadi semua sujud sebenarnya itu. Ya. Tidak ada pengkhususan sujud terakhir karena memang tidak ada hadisnya, tidak ada lafadznya. Ya berdoalah pada sujud terakhir gitu nggak ada. Ya. Maka perbanyaklah doa di setiap sujud. Ya, kalau kita misalnya ketika sujud, ya ketika sholat berjamaah kita sudah menyelesaikan dikirnya, imamnya belum berpindah ke gerakan selanjutnya, kita berdoa di situ manfaatkan nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan imamnya sudah berdiri kita terus sujud terus sampai lama jangan. Ya kita tugas kita adalah segera mengikuti imam. Ya. Maka memang kalau kita mau memperpanjang ini adalah ketika sunnah. Disitulah ya monggo mau sepanjang-panjangnya kan nggak ada yang membatasi, beda dengan ketika kita sedang sholat berjamaah. Ya. Maka di situ ya ketika sholat sunnah di situ perpanjang. Ya minta apa saja di situ. Ya ketika sujud. Ya. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Amar ruku'u fa'azimu fihi Rabb azza wa jalla wa amas sujud fajtahidu fi du'a faqaminun an yustajab."
Nabi SAW bersabda, ya, beliau ya sebelumnya hadis ini adalah beliau melarang membaca Al-Qur'an ketika rukuk maupun sujud. Ya, beliau melarang untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk maupun sujud. Ruku, adapun ruku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'adzimu fihi Rabb, maka ta'zimkanlah, ya, agungkanlah di dalam ruku itu Rabb kalian. Ya, disuruh mengtakzim. Azim, azimu fihi Rabbah. Makanya kita kan ketika ruku membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Ya, karena ada ya, pengagungan kepada Allah. Kita menyebut nama Allah Al-Azim. Ya. Maka di sini adapun ketika ruku fa'azimu fihi Rabb azza wajal. Agungkanlah di dalam ruku itu Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujud, adapun ketika dalam posisi sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Ya. Adapun ketika sujud maka apa? Maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Kenapa? Faqaminun an yustajaba lakum. Maka kemungkinan besar di situ akan dikabulkan untuk kalian. Ya, faqaminun. Ini fa'ajdar. Jadi kemungkinan besar. Jadi memang inilah kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak doa ketika sujud, karena faqaminun an yustajab lakum, karena kemungkinan besar di situlah akan dikabul doa kalian. Dari situ kita berbanyak. Nah, kita yang istilahnya frequently asked question begitu ya. Pertanyaan yang ditanyakan, apakah doa di sini harus doa yang ma'thur ya atau doanya bebas? Ya, doa yang ma'thur itu artinya doa yang ada di Al-Qur'an atau dalam hadis. Ya. Ataukah doanya itu kita boleh bebas pakai redaksi kita sendiri? Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada yang berpendapat doa di sini khusus harus doa yang ma'thur. Kenapa? Karena ini dalam kondisi sholat. Ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi sholat. Ya. Maka harus doa yang ma'thur. Namun ya para ulama lainnya berpendapat bahwa saya di sini bersifat umum. Ya, jadi boleh minta apa saja. Ya. Dan juga apakah boleh dengan bahasa kita? Ya, apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Begitu ya. Ya, maka ini juga menjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Ya. Mereka yang berpendapat bahwa ini harus ya doa yang ma'thur, harus dari Al-Qur'an, dari hadis yang sahih, maka ya harus. Ya. Nah, kalau dilarang ya ke sahabat ya dulu dulu sholat itu masih boleh bicara. Ya, maka ada sahabat yang belum ngerti. Ya, jadi dulu di awal-awal Islam ya sholat itu masih boleh ngobrol gitu. Ya, kemudian ketika turun ayat wa qumu lillahi qanitin, ya, dan sholatlah kepada Allah dengan khusyuk, dengan qanit, ya, maka nggak boleh lagi ngomong. Ya. Nah, ada sahabat yang nggak tahu. Ya, sahabat yang bernama sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau ketika sedang sholat ada yang bersin, maka didoakan yarhamukallah. Ya. Maka sahabat yang lain pun mengikut beliau. Ya. Maka beliau pun bingung, ada apa malah ditanya, kenapa kok gitu? Malah tambah yang lain pada memukul-mukul pahanya, artinya menyuruh dia untuk diam gitu. Ada apa? Ada apa? Kenapa kok gitu? Dia bingung. Terus pikir dia ya sudahlah yang waras ngalah begitu dia diem. Ya. Nah selesai sholat dia dipanggil. Dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ya Muawiyah, inna hadis salah la tasluhu
fiha syai'un min kalamin nas. Wahai Muawiyah, sesungguhnya salat ini tidak pantas ya di dalamnya diucapkan sedikit pun dari ucapan manusia. Ya, innama hiya tasbih wa takbir wa tahlil wa qiraatul Quran. Ya, yang boleh itu adalah ucapan tasbih, ya, takbir, tahlil dan bacaan Al-Qur'an. Nah, maka para ulama yang eh, pendapat pertama berdalil dengan hadis ini berarti doanya ini dalam sholat itu harus doa yang berdasarkan wahyu baik itu maupun hadis gitu. Ya. Adapun para ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya doa di sini bersifat umum, ad-du'a. Ya, alif masuk ke dalam isim jins yufidul umum. Maka doa di sini boleh doa apa saja. Ya. Dan wallahu ta'ala alam, ya, inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, ya, beliau memilih pendapat ini bahwasanya tidak mesti doa tersebut adalah doa yang eh, ma'dzur. Jadi boleh doa apa saja. Ya, karena memang di sini kita diperintahkan untuk ya memperbanyak doa, doa apa saja. Dan juga memang hajat kita kan banyak, kebutuhan kita, keinginan kita banyak. Ya. Maka ya kita ya minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sulit kalau misalnya ya kita tidak paham bahasa Arab misalnya. Maka tidak mengapa berdoa dengan doa apa saja. Ya, meskipun ketika sujud. Ya. Bagaimana kalau dengan bahasa kita? Insya Allah pun tidak mengapa. Ya, kalau misalnya kita ragu-ragu maka dengan hati pun tidak apa-apa. Ya, dengan hati, ya dalam hati kita berdoa minta kepada Allah. Insya Allah tidak apa-apa. Pun yang namanya doa harus diucapkan. Ya, namun dalam keadaan sholat, ya, misalnya kita ragu-ragu ya sudah dalam hati. Insya Allah Allah mengetahui apa kita eh, mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian juga yang sering ditanyakan bagaimana Ustadz ya berdoa dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Sedangkan ada larangan tadi Nabi SAW melarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku maupun sujud. Ya. Nah, bagaimana ketika doanya itu berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an? Ya, misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, itu kan dari ayat Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana, dan dari Al-Qur'an. Apakah boleh dibaca ketika dalam kondisi sujud kita berdoa, padahal doanya dari Al-Qur'an? Ya. Maka jawabnya juga boleh. Ya, jawabnya boleh. Karena apa? Karena kita ketika sujud itu dalam kondisi berdoa. Ya, maka mau doa bukan maka mau tilawah. Ya, bukan sedang memang tilawah Al-Qur'an. Ya. Maka tidak apa-apa kita berdoa dengan doa-doa yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Ya. Makanya kita kan kalau membaca doa ya meskipun itu dari ayat-ayat Al-Qur'an ya, kita kan enggak a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus enggak berdoanya itu pakai tajwid. Rabbana atina gitu enggak gitu kan, ya. Doanya biasa. Ya karena makamnya makam doa, bukan makam tilawah. Jadi tidak apa-apa berdoa ya ketika sujud dengan doa-doa yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi itu adalah waktu yang pertama yaitu ketika sujud. Ya, maka perbanyak doa ketika sujud. Selanjutnya, saat yang kedua adalah ketika tahiyat. Ya, setelah selesai tahiyat. Ya. Khususnya pada tahiyat akhir sebelum salam. Tahiyat akhir sebelum salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, yaitu pernah ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyud du'a'i asma'?" Wahai Rasulullah,
doa apa sih yang paling didengar sama Allah? Doa yang paling didengar, doa yang paling mungkin diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun menjawab, ya doa yang paling didengar sama Allah adalah jaufal lailil akhir, ya doa di penghujung malam, ya, dan waduburos shalawatil maktubat, dan di dubur salat-salat yang wajib, ya, dubur salat-salat yang wajib. Ya, memang para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang berpendapat dubur di sini adalah setelah salam, dan ada yang berpendapat sebelum salam, ya. Namun yang rajih bahwasanya maksud dari dubur di sini adalah sebelum salam, ya, sebelum salam, ya. Karena sebagaimana dubur itu kan, ya, mohon maaf kalau di dalam manusia itu sudah di luar tubuh atau masih di bagian dari tubuh? Masih bagian dari tubuh kita kan, ya. Jadi tapi di ujungnya begitu. Maka begitu pula duburnya sholat, ya. Artinya di penghujung sholat. Makanya banyak hadis-hadis Nabi SAW, beliau sebelum salam itu apa? Ya, beliau berdoa. Ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, apabila kalian sudah selesai dari bacaan tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Ya. Yaitu membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Berlindung dari 4 ini. Ya. Bahkan di antara para ulama ada yang berpendapat wajibnya berlindung dari 4 ini ketika salat karena ada perintah. Artinya ya kalau bisa setiap salat jangan pernah lupa, ya, setelah tasyahud selesai, ya, innaka hamidum majid, maka ini baca ini, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya. Kemudian, ya, setelah itu silakan berdoa dengan apa saja yang kita inginkan. Ya, berdoa dengan apa saja yang kita inginkan. Jadi ini adalah waktu yang kedua. Ini dua-duanya ada di ketika sholat. Yang satu ketika sujud, yang satu lagi setelah tasyahud. Ya, khususnya tasyahud akhir sebelum salam. Situ berbanyak doa. Ya, berbanyak doa. Jadi misalnya kita berjamaah pun, misalnya kita sudah selesai, innaka hamidum majid, ya, belum salam, imamnya kok lama nggak salam-salam, itu jangan pakai ngelamun, ya. Tapi pakailah untuk berdoa, minta apa saja sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya kita masuk waktu yang ketiga, yaitu adalah di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Di antara dalilnya, ya hadis yang tadi sudah kita bacakan, ya jaufal lailil akhir. Begitu pula di dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhiri. Yaqulu man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa utiyah, man yastaghfiruni fa aghfiralah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita tabaraka wa ta'ala itu setiap malamnya turun ke langit dunia, yaitu ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Artinya kalau malam itu misalnya kita dari taruhlah dari jam, ya, eh, misalnya jam 6 gitu ya sampai jam 4 gitu ya, 10 jam taruhlah. Ya, berarti sepertiga, ya sepertiganya dibagi 3 berarti jam jam 3 jam terakhir itu. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 gitu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah mengucapkan, man yad'uni fastajibalah. Ya. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan menjawab doanya. Man yas'aluni fa'ut, ya, siapa yang minta kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapakah yang memohonkan ampunan
kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Jadi memang memang Allah cari, ya, dan Allah janji. Dilihat malam-malam ini ada yang bangun nggak, ada yang ngedoa nggak, ya. Mana ada yang doa nggak, tak mau tak kasih, ya. Ada yang meminta sesuatu nggak, nanti tak kasih. Yang mana ada yang beristighfar nggak minta diampuni, ya tak ampuni begitu. Ini di sepertiga malam terakhir, ya. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah ketika dalam kondisi safar, ketika kita perjalanan jauh, ya. Ketika dalam kondisi safar, keluar kota gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan beliau, "Salasu da'watin mustajabat la syakka fihinna, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladih." Ada 3 doa yang pasti diijabah, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama doanya orang yang terzalimi, yang kedua doanya orang musafir, dan yang ketiga doanya orang tua atas anaknya. Ya. Dari sini yang kedua apa? Yaitu ketika dalam kondisi musafir. Oleh karena itu ketika kita keluar kota, kita berbanyak doa. Ya, doakan keluarga kita, doakan kaum muslimin, ya, mendoakan minta kepada Allah keselamatan dunia akhirat begitu. Ya. Jangan sampai justru kita ketika safar malah kita lalai begitu. Ya, apalagi ketika kita safarnya dalam safar-safar ketaatan misalnya. Ya. Misalnya yang sedang umroh, haji, itu benar-benar manfaatkan ya detik demi detiknya untuk banyak-banyak berdoa. Ya, doakan orang-orang di rumah begitu ya. Jadi itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima, waktu yang kelima adalah antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah." Doa itu tidak akan tertolak di antara adzan dan iqamah. Ya. Ini ya penyemangat bagi kita sekalian ya, mudah-mudahan nanti eh, Allah segera menghilangkan wabah ini sehingga kita bisa kembali ke masjid-masjid, ya, hadir di masjid, ya, ketika adzan menjawab adzan, kemudian sholat sunnah, kemudian ya antara adzan dan iqamah itu manfaatkan untuk berdoa, ya. Jadi memang seharusnya antara adzan dan iqamah itu ada jarak, jarak untuk sempat sholat sunnah, ya, kemudian jarak ada juga kesempatan untuk berdoa. Kebanyakan di masjid-masjid, ya jangankan berdoa, untuk sholat saja sudah buru-buru. 2 rakaat saja sudah cepat-cepat begitu. Ya. Padahal ya kita ini kan banyak butuhnya, banyak banyak hajatnya. Ya. Maka harusnya adzan iqamah ini kita manfaatkan baik-baik. Ya. Selanjutnya waktu yang keenam, di antara waktu yang mustajab adalah ketika peperangan terjadi. Yaitu ketika 2 pasukan sudah berjumpa ya di dalam ya perang jihad fisabilillah, ketika 2 pasukan, pasukan muslimin dan pasukan musuh sudah berhadapan ya, dan ketika terjadi peperangan itu adalah waktu untuk berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sa'atani tuftahu fihi ma abwabus sama." Ada 2 waktu yang pada kedua waktu tersebut dibukalah pintu-pintu langit. Yang pertama, waktu yang pertama adalah inda huduris shalah, ketika sholat telah dikumandangkan, artinya setelah adzan, ya, ketika masuknya waktu sholat. Wa inda saffi fisabilillah, dan ketika ya, pasukan sudah berbaris di jalan Allah, sudah saling berhadapan. Ya. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Isnatani la turaddani au qallama turaddani." Ada 2 waktu yang tidak akan tertolak atau jarang sekali doa ditolak di situ. Yang pertama adalah ad-du'a'u 'indan nida, doa setelah adzan dikumandangkan, wa 'indal ba'si hina yaltahimu
ba'duhum ba'dan, dan ketika peperangan, yaitu ketika pasukan sudah saling bertempur, ya. Pasukan sudah saling yaltahim, ya, saling menyatu, ya, saling berperang. Maka di situ doa adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya waktu yang ketujuh adalah ketika kita melayat jenazah. Artinya ketika kematian, ya, ada yang meninggal begitu, kita hadir di jenazahnya situ, maka ini adalah sebenarnya waktu eh, yang baik untuk berdoa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza hadartumul maridu awil mayyita faqulu khairan." Kalau kalian menjenguk orang yang sakit atau melayat jenazah, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun, karena saat itu para malaikat sedang mengamini apa saja yang kalian ucapkan. Ya, maka, ya, eh, ini adalah tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ketika kita menjenguk orang sakit, ya, atau melayat atau menghadiri kematian seseorang itu, jangan hati-hati dalam berucap, jangan, kadang malah banyak yang bercanda-canda, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan, ya, kalau kalian menghadiri orang sakit atau orang yang meninggal, faqulu khairan, ucapkan yang baik-baik, ya, berdoa, ya, karena saat itu para malaikat sedang mengamini apa yang kita ucapkan. Ya, hadis sahih riwayat Muslim. Ya, jadi ini di antara adab ketika kita menjenguk atau melayat jenazah, ya. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Ya, terutama setelah asar hingga terbenamnya matahari. Setelah asar hingga terbenamnya matahari. Di dalam hadis riwayat Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisus sa'ata allati turja fi yaumil jum'ati ba'dal asri ila ghaibubati syamsi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah waktu yang di situ diharapkan dikabulkannya doa pada hari Jumat, yaitu setelah asar hingga terbenamnya matahari. Ya. Jadi ini, ya, ketika hari Jumat, ya, seperti saat ini saat-saat yang baik untuk berdoa. Setelah asar minta apa aja sama Allah. Ya, kemarin kan sudah kita belajar adab-adabnya, menghadap kiblat, angkat kedua tangan, ya, bertahmid, salawat, ya, sebut nama-nama Allah, panggil nama-namanya, Asmaul Husna, kemudian, ya, minta sama Allah kebaikan dunia akhirat, ya. Kemudian selanjutnya yang kesembilan, yaitu adalah pada hari Arafah, ya, pada hari Arafah. Ya, di antara para ulama ada yang mengkhususkan ini bagi mereka yang sedang wukuf, ya. Namun di antara para ulama pun ada yang menjelaskan bahwa ini umum, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'ai du'au yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jadi dikaitkan dengan hari, ya. Meskipun, ya, di antara para ulama ada yang mengkhususkan bahwa ini khusus bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah. Ya, namun tidak mengapa kita memperbanyak, ya, karena memang pada hari itu paling banyak manusia dibebaskan dari api neraka. Maka kita pun perbanyak doa, ya. Selanjutnya yang ke-10 dan mungkin yang terakhir pada, ya, sore hari ini adalah ketika turun hujan, ya, ketika turun hujan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Utlubu ijabata du'ai 'inda iltiqa'il juyus wa iqamatis shalah wa nuzulil ghaits." Carilah waktu dijawabnya doa-doa kalian, ya, carilah jawaban dari doa-doa kalian ketika yang pertama adalah indal tiqal juz, ketika dua pasukan berjumpa berhadapan. Jadi ketika perang jihad fisabilillah. Kemudian yang kedua wa iqamatis shalah, ketika salat akan ditegakkan, ya. Antara azan iqamah benar-benar manfaatkan untuk berdoa, ya. Dan yang ketiga adalah wa nuzulil ghaits, ketika turunnya hujan, ya. Maka berbanyak doa.
Ya, Ustadz sekarang kita lagi musim hujan, banyak hujan, ya sudah perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Mudah-mudahan doa kita di situ diijabah. Ya, jadi ini di antara waktu-waktu diijabahnya doa, ya. eh, Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan bisa mendapatkan doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum saya tanya jawab, ya mari kita review ya, waktu-waktu tadi 10 waktu di ijabahnya doa. Yang pertama adalah ketika sujud. Ya, ketika sujud. Saat yang paling dekat Allah dengan hambanya adalah ketika sujud, maka perbanyak doa. Kemudian yang kedua, yaitu selesai tasyahud. Ya, boleh tasyahud awal, tasyahud tsani boleh. Ya, terutama adalah ketika tasyahud akhir sebelum salam. Ya, setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ya. Kemudian yang ketiga di sepertiga malam terakhir. Yang keempat ketika safar. Yang kelima antara azan dan iqamah. Yang keenam ketika peperangan. Yang ketujuh ketika melayat atau menjenguk orang sakit atau melayat jenazah. Yang kedelapan yaitu pada hari Jumat setelah asar hingga terbenamnya matahari. Jadi setelah asar sampai masuk waktu maghrib, sebelum masuknya waktu maghrib. Kemudian yang kesembilan adalah ketika hari Arafah dan yang ke-10 adalah ketika turunnya hujan. Ya, jadi itu adalah waktu-waktu di anjurkan kita untuk berdoa di waktu-waktu tersebut. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Maka selanjutnya kita mungkin ke sesi tanya jawab. Silakan Mas Ramdhani apabila ada pertanyaan. Wallahu ta'ala. Ya, baik Ustaz. Ustaz, mohon maaf, kemarin itu ada pertanyaan melalui komen di Facebook, Ustaz. Belum Monggo, sempat saya silakan. baca dari Ya. Pak Tony Rafael. Ustaz, lafaz doa yang selalu kita lafazkan ketika berdoa seperti apa? Mungkin yang urutannya itu, Ustaz. Urutan sebelum kita berdoa, kemarin beliau lupa catat. Jazakallahu khairan. Mohon Oke. maaf, Ustaz. Di review sedikit, Ustaz. Iya. Jadi ini termasuk rangkaian adab ketika berdoa. Kemarin sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah menghadap ke arah kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan, ya. Kemudian selanjutnya adalah membaca tahmid, ya, alhamdulillah. Kemudian salawat, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian setelah itu bertawasul dengan asmaul husna, menyebut ya Allah, ya Rahman, ya Allahumma, ya Rabb, ya. Disesuaikan dengan permintaan kita. Kalau kita misalnya mau minta ampunan, ya Ghaffar, ya Ghafur. Kalau kita mau rahmat Allah, ya Rahman, ya Rahim, gitu. Ya. Kemudian setelah itu silahkan memperbanyak doa apa saja silakan, ya, terutama doa-doa yang ma'thur, ya, dari dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, doa khususnya doa-doa yang jami', ya, yang lafadznya singkat tapi mengumpulkan kebaikan yang banyak, ya. Kemudian juga diselipkan di dalamnya kita sering-sering mengucapkan ya dal jalali wal ikram, ya alidubi ya dal jalali wal ikram, ya. Kemudian juga ya ditutup dengan salawat, dengan tahmid lagi, ya. Dan itulah akhir dari doa. Ya, bagaimana apakah perlu untuk mengusap wajah Ustadz? Wallahu ta'ala tidak ada hadis yang menunjukkan atau menganjurkan hal tersebut, maka tidak perlu mengusap wajah setelah berdoa. Wallahu ta'ala. Jazakallahu khairan. Ada pertanyaan melalui chat, Ustaz. Silakan. Ustaz, perihal menambahkan insya Allah pada doa-doa kita yang kemarin kita bahas juga, ada lafaz doa seperti la ba'sa tahurun insya Allah. Nah, ini bagaimana Ustaz hukumnya? Iya. Bagaimana dengan ucapan la ba'sa tahurun insyaallah, ya. Sebenarnya ini adalah ya lebih ke ucapan ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Insyaallah di sini adalah sebagai bentuk penghibur begitulah. Enggak apa-apa gitu, ya.
Adapun doanya misalnya syafakallah, itu bentuk doanya, semoga Allah menyembuhkanmu. Jadi, nah di sini dalam bentuk doa tersebut makanya enggak ada insya Allahnya begitu, ya. Adapun la ba'sa tahurun insyaallah memang ini, disebutkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya sebagai penghibur. Ya wallahu taala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Mhm. Mohon bertanya Ustaz, jika berdoa pada saat sujud atau sebelum salam, apakah harus didahului tahmid dan sholawat dulu Ustaz? Apakah bisa langsung, tidak sesuai urutan yang tadi? Iya. Adapun ketika sholat maka boleh saja langsung, ya boleh langsung, ya kalaupun tidak memakai tahmid, tidak memakai sholawat tidak apa-apa, ya. Karena kita dalam rangkaian sholat yang semuanya adalah berisi ya zikir tersebut. Ya bahkan ketika tasyahud tadi kita kan sudah ya sholawat juga, sudah bertasyahud, jadi sudah include gitu. Makanya cocok sekali langsung berdoa di situ. Wallahu ta'ala alam. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, batasan sepertiga malam itu dari jam berapa sampai jam berapa sih Ustadz? Iya. Ya tadi sepertiga malam itu kalau misalnya malamnya itu taruhlah dari jam 6 sampai jam 4 kan 10 jam, ya. 10 dibagi 3 ya kurang lebih 3, sekian begitu. Maka ya 3 jam itu, ya 3 jam terakhir itu adalah sepertiga malam terakhir gitu. Ya. Wallahu taala alam. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. bertanya, adakah hal-hal khusus yang harus dilakukan saat ingin memanjatkan doa jika keadaan seorang wanita sedang haid, Ustaz? Ya. Adapun bagi wanita haid, ya, maka sama saja karena wanita haid tidak dilarang untuk berdoa, ya. Jadi boleh berdoa, ya, mengucapkan lafaz-lafaz doa, ya, kemudian membaca doa-doa meskipun dari Al-Qur'an nggak apa-apa, ya silahkan. Ya, jadi ketika seorang wanita haid itu bukan berarti dia kemudian berhenti semua ibadah, enggak. Dia masih bisa berzikir, dia bisa memperbanyak doa, ya. Jadi, tidak ada masalah, silahkan, ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi. ketika azan selesai, bolehkah kita berdoa, maksudnya doa setelah azan itu, Ustaz, ya? Sedangkan posisi kita pada saat itu sedang masak di dapur, Ustaz. Apakah harus wudhu Iya, dahulu, lalu ganti baju, berpindah, dan sebagainya? Atau bisa langsung berdoa pada saat memasak? Jazakallahu khairan. iya. Ketika dalam kondisi masak ya, mendengar azan ya, maka jawab dulu adzannya, ya dijawab adzannya. Setelah selesai adzan, sudah menjawab adzan ya, mau langsung berdoa silahkan. Ya meskipun sambil masak nih Ustaz, sambil goreng misalnya nggak apa-apa. Berdoa itu kapan ya dan di mana saja silahkan berdoa. Ya, jadi nggak mesti harus harus apa tadi, wudu dulu dan sebagainya, enggak. Ya, kalau memang mampu kita melaksanakan semua adabnya, itu baik. Tapi kalau kita dalam kondisi nyetir, dalam kondisi masak, kita ingin langsung berdoa, ya nggak apa-apa silahkan. Langsung berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak semua adabnya dilaksanakan nggak apa-apa. Itu wallahu ta'ala alam. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah sah sholat kita ketika berdoa di dalam sujud sampai kita berlinang air mata, Ustadz? Ya, apakah sah sholatnya kita sampai banjir begitu ya nggak apa-apa. Insya Allah sholatnya sah ya karena dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ya dan para sahabat sholat sampai ya jenggotnya itu basah ya. Jadi tidak apa-apa, sholatnya tetap sah wallahu ta'ala alam. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Mohon izin warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. mengenai urutan doa, bagaimana saat mendoakan salah satu orang tua yang sudah meninggal? Apakah boleh digabung dengan yang masih hidup, Ustadz? Ya, untuk mereka yang sudah meninggal, khususnya orang tua kita yang sudah meninggal, ya, maka tentu saja hendaknya kita mengkhususkan doa untuk mereka, ya. Doakan mereka. Pertama kita doakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Kemudian perbanyak memohonkan ampunan untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya karena laisa syai'un anfa'u lil mayyit minal istighfar. Enggak ada yang lebih bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal itu daripada permohonan ampunan. Ya. Jadi memang khususkan
doa ampunan untuk kedua orang tua kita, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sungguh nanti akan ada orang yang diangkat derajatnya tinggi sekali di surga. Maka orang ini bingung, ya, "Anna li hadza?" Dari mana saya mendapatkan derajat tinggi ini, ya Allah, gitu. Bingung dia. Artinya dia orang tua biasa, bukan ahli ibadah atau ya apa ahli ilmu, ulama gitu, bukan biasa. Makanya dia bingung, dari mana saya mendapatkan kedudukan setinggi ini, ya Allah? Apa jawabnya? Bistighfari waladika laka, karena anaknya jenengan, Bapak Ibu, selalu ya memohonkan ampunan untuk jenengan. Ya maka bagi kita yang sudah ditinggal oleh orang tua kita, ya perbanyak, ya perbanyak. Itu yang ditunggu-tunggu oleh orang tua kita. Ya wa waladin salih yad'ulah. Ya sering-sering mintakan ampun, ya Allah, ampunilah ayah bunda saya, ya Allah, ampunilah ayah ibu saya. Kapan ini? Ya kapan dan di mana saja sering-sering doakan. Ya, wallahu taala alam. Ya, masih banyak pertanyaan Ustadz. Mudah-mudahan cukup waktunya sampai menjelang maghrib. Ya jangan banyak-banyak, Mas. Oke. Ustadz izin bertanya, apabila Monggo. kita sedang bertugas sebagai imam sholat, kemudian kita hendak berdoa pada saat sujud, apakah doa itu boleh kita tujukan untuk kita pribadi? Apakah harus kita melibatkan juga makmum begitu? Ketika kita jadi imam ya. Betul. Jadi Ya, apakah doanya itu untuk pribadi saja gitu boleh kan Ustaz? ketika sujud ya. Ketika sujud. Iya. Sebenarnya ya doa itu adalah untuk masing-masing, ya paling utamanya, ya. Dan ini kaidah dalam berdoa itu selalu kita mendoakan kita dulu, diri kita dulu terlebih dahulu. Ya, makanya misalnya doa Rabbighfir li dulu wali walidayya, ya. Selalu pasti kita mendoakan diri sendiri dulu baru orang lain, ya. Jadi ketika sujud kita doakan diri sendiri. Boleh nggak doakan orang lain? Juga, ya kalau kita ada waktu doakan untuk orang-orang lain, ya. Doakan untuk orang tua, doakan untuk anak-anak, doakan untuk keluarga, doakan untuk tetangga dan jamaah sekalian, gitu, ya. Kalau kita menjadi imam, ya maka ya doa untuk kita juga dan juga untuk para makmumnya juga tentu saja, ya. Maka itu lebih baik, lebih utama, wallahu taala alam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, apakah ada adab khusus berdoa untuk orang yang sudah meninggal Ustaz? Kurang lebih sama adabnya, ya adabnya seperti yang sudah kita sampaikan, seperti itu, ya. Eee, Cuma tadi kalau orang yang sudah meninggal, ya perbanyaklah, mintakan ampunan, ya karena itu yang paling mereka, butuhkan, paling bermanfaat untuk mereka yang sudah meninggal, wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kemudian pertanyaan lanjutannya, Ustaz, mohon maaf Ustaz ya, mohon maaf. Apakah doa bersama-sama ketika setelah sholat fardu itu termasuk sunnah Ustaz? Untuk doa bersama-sama Zikirnya juga kita dijaharkan begitu, dipimpin oleh imam, maksudnya begitu. oh ya, kalau ini maka di sini perlu ditafsir ya, diperinci. Kalau mengeraskan dzikir setelah sholat, maka memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Ya, ada yang berpendapat bahwasanya zikir setelah sholat itu dikeraskan memang, ya. Dan ada di antara para ulama yang berpendapat bahwasanya zikir itu adalah kembali ke hukum asalnya, yaitu dengan apa suara lirih, ya. Maka ini adalah ya perbedaan yang apa namanya kita harus berlapang dada dalam masalah tersebut karena masing-masing memang ada dalilnya, ya. Namun yang dengan dipimpin, ya maka ini yang membutuhkan, dalil karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ada adalah mereka berzikir sendiri-sendiri, ya. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis disebutkan beliau mengeraskan bacaan beliau, tidaklah kami mengetahui selesainya salat beliau melainkan ya min takbirihi, dengan dzikirnya beliau. Ya berarti memang ya dianjurkan untuk dikeraskan begitu. Tapi ya adapun untuk satu memimpin yang lainnya, nah ini yang wallahu ta'ala kami belum mendapatkan dalilnya, bahkan ada pengingkaran sahabat dalam hal tersebut, ya. Adapun berdoa, ya, berdoa maka tidak mengapa sebenarnya berdoa setelah sholat, ya. Namun sekali lagi masing-masing berdoa silahkan, ya.
Karena kan ya mungkin ada yang pengen terburu-buru, dia zikirnya sedikit kemudian berdoa pengen segera pergi dan sebagainya. Maka doa adalah boleh saja silahkan ya kalau mau berdoa setelah zikir, setelah salat, kemudian berdoa maka tidak mengapa ya. Adapun sekali lagi untuk secara berjamaah dipimpin maka ini yang Allah taala kami belum mendapatkan dalilnya. Allah taala. Ya. Baik, tentunya ini banyak sekali pertanyaan. Mungkin masih bisa satu lagi terkait Monggo waktu menjelang silakan. sholat maghrib dan mungkin persiapan untuk buka puasa juga, Ustaz ya. Jadi Nggih, mohon nggih. maaf Bapak Ibu tidak bisa terbacakan seluruhnya. Satu lagi mungkin yang saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Jika sebelum Waalaikumsalam doa warahmatullah. kita membaca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini seringkali kita dengar Ustaz ya di doa bersama dan sebagainya. Mhm. Apakah ini termasuk lafaz Asmaul Husna Ustaz? Eh, ya memang di dalamnya terkandung Asmaul Husna, ya. Dalamnya terkandung Asmaul Husna. Bagaimana kalau kita mau membacanya? Silahkan, nggak ada. Ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Meskipun ya sebaiknya tidak artinya tidak dirutinkan atau diumumkan karena eh, tidak apa namanya eh, bukan sesuatu dalil yang khusus begitu ya, yang menganjurkan hal tersebut. Ya, jadi dalilnya bersifat umum, maka kalaupun kita mau mengucapkannya insya Allah tidak mengapa, tapi tanpa meyakini bahwa ini harus dirutinkan, ada keutamaan tersendiri dan lain sebagainya. Karena kalau kita mau meyakini, ini ada keutamaannya nih, kalau baca ini pasti diijabah misalnya, itu membutuhkan apa? Membutuhkan dalil. Ya, sebagaimana dalam hadis yang pernah kita baca misalnya, ada seorang lelaki membaca, ya, Allahumma ini eh, as'aluka bi anni ushidu bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi la ilaha illa alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad misalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mengucapkan, telah meminta dengan nama Allah yang paling agung yang kalau Allah diminta pasti diberi, kalau Allah berdoa dengannya pasti akan diijabah, gitu. Nah, ini kan ada dalil khusus ya. Berarti kita ya memang dianjurkan untuk mengucapkannya terus-menerus sering-sering begitu. Nah, tapi kalau kita buat-buat sendiri ya atau mengambil sendiri tanpa ada ya anjuran khusus dari Nabi dan kita meyakini maka ini yang kita perlu apa namanya berhati-hati dalam masalah tersebut begitu. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz masih banyak pertanyaan namun kita cukupkan sepertinya Ustaz ya. Nggih, nggih, mungkin Sekarang bisa sholat. besok lagi insyaallah. Ya. Monggo Ustaz kita tutup. Taib, kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan ya pada hari ini dan juga pada seluruh usia kita dan mudah-mudahan Allah menjadikan penutup dari majelis ini adalah penutup yang baik dan Allah memberikan kepada kita sekalian juga penutup kehidupan yang baik, husnul khatimah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, segala dosa-dosa orang yang kita cintai, kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua kelak di surganya, diselamatkan dari api neraka. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.